Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Latifah Al-Roshida Imas akan mempresentasikan hasil tesis yang berjudul Analisis Strategi UMKM XYZ dalam Pengembangan Pasar Global. Berikut merupakan daftar isi presentasi kali ini mulai dari bab 1 hingga bab 5. Latar belakang penelitian ini diawali dengan nilai yang signifikan terhadap jumlah ekspor industri pengolahan yang dapat dilihat pada grafik 1. Dalam industri pengolahan ini juga mencakup industri kulit, barang jadi kulit, dan alas kaki. Tren tersebut juga didukung oleh pernyataan Kementerian Perindustrian yang menyebutkan bahwa industri ini mengalami kenaikan hingga 84,49% per Juli 2022. Begitu pula di Sidoarjo, terdapat 72 perusahaan yang beroperasi di industri ini, termasuk 28 UMKM yang berada di bawah naungan Koperasi Intako Sidoarjo. Rumusan masalah penelitian ini diawali dengan menurunnya masa kejayaan UMKM XYZ. Pemilik UMKM menyebutkan bahwa bisnisnya masih kurang mengimplementasikan digitalisasi, sehingga tidak banyak generasi muda yang mengetahui eksistensi UMKM XYZ. Sehingga top manajemen UMKM XYZ berharap dapat mengembangkan pasarnya di pasar global. Selanjutnya, terdapat 4 pertanyaan penelitian, yakni 1. Apakah faktor internal yang mendukung UMKM XYZ untuk mengembangkan pasar global? 2. Apakah faktor eksternal yang mendukung UMKM XYZ untuk mengembangkan pasar global? 3. Di mana UMKM XYZ dapat mengembangkan pasar global antara Tiongkok atau Amerika Serikat? Dan keempat, apakah UMKM XYZ dapat mengembangkan pasarnya melalui digitalisasi atau jalur konvensional? Tujuan penelitian ini mencakup 1. Menganalisis faktor internal yang mendukung UMKM XYZ untuk mengembangkan pasar global. 2. Menganalisis faktor eksternal yang mendukung UMKM XYZ untuk mengembangkan pasar global. 3. Menentukan lokasi yang paling sesuai bagi UMKM XYZ antara Tiongkok atau Amerika Serikat untuk mengembangkan pasar global. Dan yang terakhir, menganalisis jalur pengembangan pasar global yang paling sesuai untuk UMKM XYZ. Selanjutnya, terdapat 2 manfaat penelitian, yakni manfaat praktis yang diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada UMKM XYZ dan memberikan informasi terkait kondisi perusahaan. Selanjutnya, manfaat teoritis di mana penulis berharap penelitian ini dapat menjadi informasi dan referensi bagi peneliti lainnya. Selanjutnya, untuk lingkup penelitian ini hanya berfokus pada UMKM XYZ yang berada di bawah naungan Koperasi Intako Sidoarjo, serta data yang didapatkan terbatas pada hasil kuesioner, wawancara, dan beberapa jurnal terkait. Selanjutnya, terdapat 5 landasan teori utama pada penelitian ini. Yang pertama adalah analisis faktor internal dengan mengimplementasikan IFE matrix sebagai alat analisis dengan memberikan bobot dan rating atau nilai pada tiap indikator. Rating yang diberikan untuk kelemahan adalah 1-2 dan kekuatan adalah 3-4. Yang kedua adalah analisis faktor eksternal dengan menggunakan IFE matrix. Sama dengan IFE matrix juga diimplementasikan dengan memberikan bobot dan nilai pada setiap indikator. Bedanya adalah pada IFE matrix, seluruh indikator diberikan rating atau nilai dari 1-4. Yang ketiga, terdapat IE matrix yang akan diimplementasikan berdasarkan skor total analisis faktor internal dan eksternal. Dapat dilihat pada gambar 1, terdapat 3 wilayah dengan masing-masing strategi yang dapat dilaksanakan. Contohnya, pada wilayah 1 atau fase grow and build, perusahaan disarankan untuk melakukan strategi penetrasi pasar, pengembangan produk, dan pengembangan pasar. Yang terakhir, terdapat QSPM matrix yang digunakan untuk menentukan negara tujuan UMKM XYZ dan jalur ekspor yang dipilih. Berdasarkan hasil wawancara, opsi negara tujuan adalah Tiongkok dan Amerika Serikat, sedangkan opsi jalur ekspor adalah digitalisasi melalui e-commerce dan jalur konvensional. Berikut merupakan rangka penelitian yang diilustrasikan pada grafik 3, yang dimulai dengan melakukan analisis IFE matrix dan EFE matrix.
Kemudian dilanjutkan dengan analisis IE matrix serta QSPM matrix untuk menentukan negara yang dituju dan jalur ekspor. Kemudian, penelitian ini mengimplementasikan pendekatan deskriptif kuantitatif melalui wawancara dengan dua orang utama di UMKM XYZ, yakni pemilik dan CEO, serta pembagian kuesioner kepada 5 orang top manajemen UMKM XYZ, termasuk pemilik, CEO, CMO, CFO, dan pimpinan produksi. Berikut merupakan variabel operasional penelitian ini dimulai dari faktor internal dengan 5 indikator kekuatan UMKM XYZ dan juga 5 indikator kelemahan UMKM XYZ. Selanjutnya, terdapat faktor eksternal sebagai variabel operasional dengan masing-masing 5 indikator kesempatan dan 5 indikator ancaman yang dapat mengaruhi operasi bisnis UMKM XYZ. Yang ketiga, terdapat penentuan negara yang dituju antara Tiongkok dan Amerika Serikat, serta penentuan jalur ekspor antara digitalisasi melalui e-commerce atau jalur ekspor konvensional. Seluruh indikator variabel operasional ini ditentukan berdasarkan wawancara dengan pemilik dan CEO UMKM XYZ. Selanjutnya adalah hasil penelitian dan pembahasan. Untuk hasil penelitian pertama, setelah seluruh data diolah, nilai IFE matrix yang didapatkan adalah 2,511. Nilai tersebut menandakan bahwa UMKM XYZ memiliki kondisi internal yang baik. Kemudian, dapat dilihat bahwa kekuatan yang paling menonjol adalah UMKM XYZ memiliki nilai yang bisa diunggulkan dengan skor sebesar 0,425. Nilai ini juga didukung dengan pernyataan pemilik dan CEO UMKM XYZ terkait operasi bisnis yang dimulai sejak tahun 1970, sehingga konsumen telah memiliki kepercayaan yang tinggi terhadap produk-produk dan layanan yang ditawarkan. Kemudian, berdasarkan hasil analisis faktor eksternal, nilai IFE matrix UMKM XYZ adalah 3,019, yang berarti bahwa UMKM XYZ dapat menjalankan bisnisnya dengan sangat baik, merespon peluang yang ada, serta meminimalisir ancaman. Dapat dilihat pada tabel 3, kesempatan yang berpengaruh dalam kegiatan bisnis UMKM XYZ adalah kebutuhan fashion yang semakin dicanangkan di media sosial dengan skor sebesar 0,38. Selanjutnya adalah analisis IE matrix. Berdasarkan analisis sebelumnya, nilai IFE UMKM XYZ adalah 2,511 dengan nilai EFE sebesar 3,019. Setelah dipetakan, dapat disimpulkan bahwa UMKM XYZ berada di sel 2 dan sedang dalam fase growth and build, sehingga salah satu strategi yang tepat adalah pengembangan pasar, sesuai dengan inti pembahasan penelitian ini. Kemudian, terdapat analisis QSPM matrix untuk menentukan negara yang dituju. Berdasarkan hasil analisis, Tiongkok merupakan negara terbaik bagi UMKM XYZ untuk mengembangkan pasar global dikarenakan nilai total attractiveness score yang lebih unggul dibandingkan Amerika Serikat, yakni 4,951. Hal ini juga didukung oleh penjelasan Kementerian Perindustrian bahwa telah banyak UMKM yang beralih ke pasar Timur Tengah, Asia Selatan, dan Afrika dikarenakan adanya dampak perang Rusia dan Ukraina. Selanjutnya, terdapat analisis QSPM matrix untuk menentukan jalur ekspor. Hasil yang didapat adalah nilai total attractiveness score e-commerce lebih tinggi dibandingkan jalur konvensional, sebesar 5,591, sehingga jalur ekspor yang paling tepat untuk UMKM XYZ adalah melalui e-commerce. Dalam penelitian ini, e-commerce yang disarankan untuk UMKM XYZ dalam menjalankan strategi pengembangan pasar adalah Alibaba, dikarenakan Tiongkok merupakan negara dengan pengguna e-commerce terbanyak di dunia yang dikuasai oleh Alibaba Group. Selanjutnya, simpulan penelitian ini mencakup 1. Faktor internal UMKM XYZ adalah memiliki kekuatan berupa memiliki tempat produksi sendiri dan kapasitas produksi yang mumpuni, memiliki nilai yang bisa diunggulkan, memiliki branding yang kuat di mata konsumen, memiliki pengalaman ekspor, dan menyediakan customer experience yang baik. Kemudian, kelemahan UMKM XYZ adalah strategi pemasaran yang kurang, jaringan bisnis yang terbatas,
sulit mendapatkan SDM yang terampil, belum memahami aturan dan hukum internasional, serta belum mengaplikasikan teknologi dalam operasi bisnisnya. Kedua, faktor eksternal UMKM SCZ mencakup kesempatan berupa nilai ekspor industri yang semakin meningkat, mengembangkan inovasi produk, mendapatkan pemasok bahan baku dengan harga yang terjangkau, adanya dukungan pemerintah terhadap UMKM, serta adanya kebutuhan konsumen terhadap fashion. Selanjutnya, ancaman yang dihadapi UMKM SCZ adalah banyaknya pesaing bisnis, model bisnis yang mudah diadaptasi dan dimodifikasi, kompetitor menjual produk dengan harga yang kompetitif, ketidakpastian ekonomi global, serta kurs mata uang yang berpotensi kurang stabil. Yang ketiga, lokasi yang paling sesuai bagi UMKM XYZ untuk mengembangkan pasar global adalah Tiongkok. Yang keempat, jalur ekspor yang paling sesuai untuk UMKM XYZ adalah e-commerce. Maka dari itu, saran yang diberikan adalah UMKM XYZ diharapkan mengevaluasi kesiapan pengembangan pasar global, serta berdasarkan hasil analisis IE Matrix, UMKM XYZ dapat mempertimbangkan forward integration, backward integration, horizontal integration, dan pengembangan produk. Kemudian, berdasarkan hasil analisis QSPM sebelumnya, apabila strategi pengembangan pasar global hendak diimplementasikan, UMKM XYZ diharapkan dapat mempertimbangkan untuk melakukan ekspor ke Tiongkok melalui e-commerce. Selanjutnya, UMKM XYZ juga diharapkan dapat melakukan evaluasi kondisi internal dan eksternal secara berkala. Yang keempat, UMKM XYZ disarankan untuk menggunakan Alibaba sebagai e-commerce untuk mengembangkan pasar ke Tiongkok dengan pertimbangan satu, fitur bulk buying Alibaba sesuai dengan operasi bisnis UMKM XYZ. Yang selanjutnya, Alibaba menawarkan harga yang lebih terjangkau dibandingkan e-commerce lainnya. Selanjutnya, fitur-fitur di Alibaba dapat membantu UMKM XYZ untuk mencatat permintaan pasar global dan riset pemasaran. Dan yang terakhir, dengan meningkatnya nilai ekspor industri, UMKM XYZ dapat menawarkan barang dari kulit dan alas kaki sesuai dengan keahlian utama UMKM XYZ. Yang terakhir, UMKM XYZ juga direkomendasikan untuk melakukan pemasaran digital dengan mengoptimasi media sosial dengan menunjukkan produk yang paling banyak terjual, profil dari UMKM XYZ, serta link ke media sosial lain dan juga e-commerce. Yang kedua, UMKM XYZ dapat menawarkan produk-produk melalui program flash sale dan diskon. Dan yang ketiga, UMKM XYZ dapat mengoptimasi deskripsi produk pada e-commerce dan media sosial. Dan yang terakhir, UMKM XYZ dapat memberikan referral code atau voucher setelah transaksi. Sekian presentasi kali ini, mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.